Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kami dari kelompok 2 Hukum Keimigrasian B yang akan membahas tentang konsep perbandingan hukum manajemen pendetensian di negara Indonesia dan di negara Amerika Serikat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Pada Yoga Suara, yang kedua ada saya sendiri, Haidi Raswar, dan yang ketiga ada Dio Christian Han Mangatur Sagala, dan yang keempat ada Lisa Arianti Kusuma. Langsung saja kita masuk ke materi pembahasan. Selanjutnya, dalam slide kedua ini akan kami sajikan pokok pembahasan dalam video kami. Pembahasan mencakup mengenai dasar hukum, struktur organisasi, tugas dan fungsi, politik hukum, kebijakan pendetensian, serta penanganan pencari suaka dan pengungsi. Perbandingan yang pertama adalah berdasarkan dasar hukum. Indonesia. Penegakan hukum manajemen pendetensian di Indonesia merupakan salah satu wewenang dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut tertuang dalam Permenkumham Nomor 29 Tahun 2015 tentang Orta Kemenkumham serta Permenkumham Nomor 30 Tahun 2018 tentang Orta Kantor Wilayah Kemenkumham. Sedangkan untuk materi yang berkaitan dengan manajemen pendetensian didasarkan pada Bab 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Bab 6 Bagian ketiga PP Nomor 31 Tahun 2013, Permenkumham Nomor MHH 11 OT 0101 Tahun 2009 tentang Orta Rumah Detensi Imigrasi, serta Permenkumham Nomor M05 IL 0201 Tahun 2006 tentang Rumah Detensi Imigrasi. Amerika Serikat. Penegakan hukum yang berkaitan dengan pendetensian di Amerika Serikat dilakukan oleh US Immigration and Customs Enforcement atau yang disingkat dengan ICE. ICE sendiri terbentuk pada tahun 2003 dengan tugasnya yang paling menonjol ialah pelaksanaan penyidikan serta pendeportasian atau removal. Dalam pelaksanaan operasional lapangannya, ICE sering melibatkan US Customs and Border Protection atau yang sering disebut CBP. Dasar hukum terkait hal tersebut telah diatur dalam The Homeland Security Act of 2002 yang disahkan oleh Presiden George W. Bush dan Section 287G of the US Immigration and Nationality Act. Perbandingan selanjutnya berdasarkan struktur organisasi. Yang pertama, Indonesia. Seperti yang telah disebutkan pada slide sebelumnya, bahwasanya penegakan hukum manajemen pendetensian di Indonesia merupakan salah satu wewenang dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berikut kami sajikan struktur organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, lalu struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta struktur organisasi Rumah Detensi Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi Pusat. Selanjutnya, struktur organisasi manajemen pendetensian di Amerika Serikat. Dari kedua bagian tersebut, didapat data bahwasanya US Immigration and Customs Enforcement atau ICE merupakan suatu lembaga di cabang eksekutif pemerintah federal Amerika Serikat yang melakukan penegakan hukum keimigrasian dan kepabeanan. ICE termasuk bagian dari Department of Homeland Security atau DHS, sebuah departemen eksekutif Amerika Serikat yang dibentuk pada tahun 2002 guna memastikan terbangunnya sebuah tanah air yang aman, terjamin, dan tangguh terhadap terorisme dan bahaya lainnya. Selanjutnya, tugas dan fungsi antara Indonesia dan Amerika. Di Indonesia, tugas Rudenim Pusat yaitu melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bidang pendetensian orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dikenakan suatu tindakan keimigrasian yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dalam rangka pemulangan atau deportasi. Kemudian, fungsi Rudenim Pusat yaitu yang pertama pelaksanaan tugas pendetensian, pengisolasian, dan pendeportasian. Yang kedua, pelaksanaan tugas pemulangan dan pengusulan penangkalan. Yang ketiga, pelaksanaan fasilitasi penempatan orang asing ke negara ketiga. Kemudian yang terakhir adalah pelaksanaan pengelolaan tata usaha.
Tugas Rudenim melakukan sebagian tugas pokok Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bidang pendetensian orang asing. Kemudian fungsi Rudenim yaitu yang pertama melaksanakan tugas penindakan, yang kedua melaksanakan tugas pengisolasian, dan yang terakhir melaksanakan tugas pemulangan dan pengusiran atau deportasi. Sedangkan di Amerika, tugasnya yaitu melindungi Amerika Serikat dari kejahatan lintas batas negara, lalu lintas orang maupun barang yang bersifat ilegal, yang mampu mengancam keamanan nasional dan keselamatan publik. Kemudian fungsinya yaitu fungsi utama ICA telah sebagai penegak hukum keimigrasian, menyelidikan pergerakan ilegal orang atau barang, serta pencegahan terorisme. Fungsi tersebut dituangkan dalam 2 divisi utama dan 1 divisi yang lain mendukung misi dari ICE, yakni yang pertama Enforcement and Removal Operation atau IRO, yang kedua Homeland Security and Investigation atau HSI, dan yang ketiga Office of the Principal Legal Advisor atau OPLA. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang politik hukum yang berlaku di negara Indonesia dan negara Amerika Serikat. Untuk di negara Indonesia, perkembangan politik hukum di bidang keimigrasian terbagi dalam 4 periode, yaitu periode pertama pada masa Hindia Belanda, yaitu pada tahun 1913 sampai 1949. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, politik hukum di bidang keimigrasian bersifat pintu terbuka atau open door policy. Walaupun tak disebutkan secara gamblang bahwa politik hukum keimigrasiannya bersifat terbuka, namun hal tersebut terlihat dari berbagai peraturan yang dibuat yang dirasa lebih condong pada kepentingan pemerintah jajahan. Pada masa Hindia Belanda, penyelesaian pendaratan kedatangan orang asing pertama kali ditandatangani oleh Syah Bandar. Proses berikutnya baru diselesaikan oleh Imigrasi Komisi. Namun, selanjutnya Imigrasi Komisi ditutup dan baru dibuka kembali pada tahun 1946 dengan nama Imigrasi Dienst dengan struktur organisasi di bawah Direktur Van Justic. Periode kedua yaitu pada tahun 1950 sampai 1992. Pada tanggal 26 Januari 1950, dengan resmi Imigrasi Dienst diserahkan kepada pemerintah Indonesia dan dibentuk Jawatan Imigrasi yang mempunyai tugas dan kewajiban pokok, yaitu mengawasi orang asing yang masuk dan keluar Indonesia. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban, Jawatan Imigrasi mempunyai garis politik yang berpedoman pada politik negara dalam bidang imigrasi, yaitu politik keimigrasian yang bersifat selektif. Dengan demikian, saat itu tidak hanya penggantian pimpinan Jawatan Imigrasi dari tangan Hindia Belanda ke tangan Indonesia, tetapi merupakan titik mula dari era baru dalam politik keimigrasian Indonesia, yakni pada mulanya politik keimigrasian yang menopang politik pemerintah Hindia Belanda menjadi politik keimigrasian yang didasarkan pada kepentingan nasional. Periode yang ketiga yaitu tahun 1992 sampai 2011. Pada tahun 1992 dibentuklah suatu undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian. Di dalam penjelasan umum undang-undang tersebut ditegaskan bahwa undang-undang ini menganut kebijakan selektif, yaitu kebijakan yang meneliti setiap kedatangan. Kebijakan ini menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan kesejahteraan yang meneliti sejauh mana orang asing memberikan manfaat dan keuntungan bagi bangsa dan negara, serta pendekatan keamanan, yaitu meneliti sejauh mana orang asing tidak mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian juga dikenal istilah trifungsi keimigrasian, yakni pelayanan masyarakat, penegakan hukum, dan keamanan. Lalu yang terakhir ada politik hukum di bidang keimigrasian tahun 2011 sampai sekarang. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, maka berdasarkan bab 15 pasal 142 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengannya tidak berlaku lagi. Penerbitan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 ini dirasa telah mampu mengakomodasikan masalah yang berkaitan dengan konsep doktrin keimigrasian di Indonesia. Selanjutnya yaitu politik hukum yang berlaku di negara Amerika Serikat. Amerika Serikat yang merupakan migrant country menjadikan keimigrasian sebagai lembaga negara yang dapat mencegah dan membendung arus teroris,
baik manusia maupun barang perlengkapannya. Berikut fase perkembangan politik keimigrasian di Amerika Serikat. Fase pertama yaitu keimigrasian sebagai alat penguatan sekuriti negara. Kebijakan ini diterbitkan pada awal berdirinya negara, serta sebagai siasat untuk menghadapi Prancis yang telah membantu dalam Perang Saudara. Amerika Serikat menghindari pembayaran hutang pada pihak Prancis dengan memanfaatkan pihak keimigrasian sebagai filter untuk mencegah masuknya orang asing berbahasa Prancis. Fase kedua yaitu keimigrasian sebagai alat pemurnian negara. Kebijakan ini dimunculkan mulai tahun 1850-an seiring dengan semakin banyaknya orang asing dari Eropa, khususnya Jerman dan Irlandia, serta pekerja dari Cina. Sehingga melalui kebijakan keimigrasian arus migrasi tersebut dibendung. Kebijakan ini bertahan sampai tahun 1917. Hal ini guna mencegah penyebaran agama tertentu dan guna menjaga keseimbangan komposisi warga negara. Di fase ketiga yaitu lahirnya kebijakan Emergency Quota Act 1921. Secara implisit, kebijakan ini membatasi arus migran berdasarkan negara tertentu. Seiring dengan perkembangan politik dan keamanan di Eropa Timur dan Selatan, di mana gerakan fasisme dan komunisme sudah semakin berkembang. Secara langsung, periode ini menjadikan keimigrasian sebagai alat politik untuk membendung masuknya paham-paham yang tidak diinginkan. Fase keempat yaitu kebijakan scapegoat atau kambing hitam. Seiring dengan krisis ekonomi pada tahun 1930-an dan diikuti dengan kekeringan yang parah menyebabkan pemerintah Amerika nyaris bangkrut karena harus mengeluarkan alokasi biaya besar untuk menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. Maka dikeluarkan kebijakan untuk mengusir atau mendeportasi orang asing, terutama dari Meksiko. Pendekatan ini digunakan untuk mengurangi subsidi negara terhadap masyarakat kelas bawah, terutama kaum migran. Pada era ini, lebih dari 1 juta orang asal Meksiko dideportasi. Fase kelima yaitu pencarian identitas nasional. Kebijakan keimigrasian yang sebelumnya belum diformulasikan dan dalam satu undang-undang, sehingga kapan saja mudah untuk dirubah. Maka pada tahun 1952 dikeluarkan Undang-Undang Keimigrasian dengan kebijakan bahwa meskipun Amerika Serikat adalah migran country, tetapi identitas kebangsaan Amerika harus diperjelas. Undang-undang ini kembali memperkuat konsep pemurnian identitas nasional sehingga keimigrasian berfungsi sebagai alat untuk menyaring para migran berdasarkan ras. Fase keenam yaitu visa system. Menyadari bahwa kebijakan penyaringan ras bukan merupakan hal yang positif, terutama untuk pertumbuhan ekonomi, pada tahun 1965 dilakukan amandemen atas Undang-Undang Keimigrasian tahun 1952, di mana filter atas dasar ras dan kebangsaan dihapus, dan diterapkan sistem visa sebagai filter. Yang ketujuh yaitu imigrasi penjaga kedaulatan negara. Sesuai dengan amandemen tahun 1990, dan pasca 11 September 2001 terjadi pengkajian ulang atas kebijakan keimigrasian dan didasari bahwa salah satu jalan untuk menjaga kedaulatan negara, terutama dari ancaman teroris, adalah penguatan institusi imigrasi. Untuk itu, imigrasi diberi kewenangan dapat melakukan upaya represif lebih luas, sekaligus menjamin keamanan ekonomi. Selanjutnya mengenai kebijakan pendetensian. Di negara Indonesia, proses serta tata cara pendetensian orang asing di Indonesia diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F/Garis 102.PR.02.10 Tahun 2006 tentang tata cara pendetensian orang asing. Berikut disajikan tata cara pendetensian orang asing secara singkat. Yang pertama, pembuatan surat keputusan tindakan keimigrasian dan berita acara serah terima DTNI oleh pejabat yang berwenang. Yang dimasukkan di sini adalah pendetensian di ruang detensi imigrasi, baik yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi maupun kantor imigrasi, dilakukan dengan membuat surat keputusan tindakan keimigrasian. Untuk proses pendetensian di rumah detensi imigrasi, selain membuat surat keputusan tindakan keimigrasian, juga membuat berita acara serah terima DTNI. Yang kedua, pembuatan surat perintah pendetensian
dan berita acara pendetensian. Yang dimaksudkan di sini adalah berdasarkan surat keputusan tindakan keimigrasian dan berita acara serah terima DTNI, Kepala Rumah Detensi Imigrasi membuat surat perintah pendetensian dan berita acara pendetensian. Selain itu, Kepala Rumah Detensi Imigrasi juga wajib memberitahukan kepada perwakilan negara yang bersangkutan mengenai proses pendeportasian dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Imigrasi, yang dimaksud di sini adalah Direktur Penyidik dan Penindakan Imigrasian dan Kepala Divisi Imigrasian yang meliputi wilayah kerja rumah detensi imigrasi yang bersangkutan. Selain dijelaskan mengenai tata cara proses pendetensian, dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tersebut juga dijelaskan mengenai hak, kewajiban, larangan, sanksi, maupun tata tertib yang harus dipatuhi oleh DTNI selama berada di dalam rumah detensi imigrasi maupun ruang detensi imigrasi. Adapun di negara Amerika Serikat, hal ini adalah orang asing yang ditahan di Amerika Serikat diberikan nomor pengenal yang disebut nomor pendaftaran orang asing atau A number. Setiap orang yang menunggu proses pendeportasian ditempatkan di penjara daerah, penjara negara, atau penjara federal. Di antaranya yang pertama, Office of Enforcement and Removal Operation. Yang dimaksud di sini adalah ada 4 divisi dalam ICE yang bekerja untuk menyelidiki pelanggaran keimigrasian dalam menegakkan undang-undang imigrasi serta melakukan penahanan dan pendeportasian bagi para pelanggar hukum keimigrasian, yakni Enforcement and Removal Operations atau ERO. Dan the Office of Investigation atau OI dan the Office of Intelligence atau Intel dan the Office of International Affairs atau OIA. Berikut yang kedua mengenai secure communities. Yang dimaksud di sini adalah secure communities dibentuk oleh ICE pada tahun 2017 dengan tujuan untuk mengidentifikasi penjahat asing serta mengelompokkan mereka berdasarkan tingkat kejahatan yang dilakukan. Secure communities melakukan identifikasi bagi para orang asing tanpa dokumen dengan menggunakan teknologi modern, yakni teknik identifikasi biometrik. Berikut yang kedua, mengenai Section 287G. Yang dimaksud di sini adalah pasal yang sering disebut sebagai Section 287 memungkinkan pejabat penegak hukum negara, bagian dan lokal untuk melakukan penegakan hukum dengan syarat mereka harus berada dalam pantauan ICE. Pasal ini dalam prakteknya mengizinkan aparat penegak hukum lokal dan negara bagian untuk menangkap dan bahkan menahan individu yang mereka temui selama tugas sehari-hari jika mereka mencurigai atau mengidentifikasi mereka sebagai orang yang tidak memiliki dokumen. Berikut yang keempat, detention at the border. Yang dimaksud di sini adalah di perbatasan Amerika Serikat seringkali ditemukan orang asing tanpa dokumen. Mereka ini diduga sebagai pengungsi yang mencari suaka. Berdasarkan Section 235 huruf B, angka 2, Immigration and Nationality Act, jika seorang yang berhenti di perbatasan diyakini sebagai orang asing, tidak berdokumen, atau mengancam keamanan nasional, mereka dianggap tidak dapat diterima. Berikut yang keenam, mandatory detention. Yang dimaksud di sini adalah seorang yang telah ditangkap oleh ICE dapat dibebaskan dengan jaminan apabila mereka tidak dianggap sebagai ancaman bagi keamanan nasional. Berikut yang terakhir mengenai deportation. Yang dimaksud di sini adalah pendeportasian dilakukan setelah orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian diberikan surat perintah pendeportasian atau
pemindahan oleh pejabat yang berwenang. Kemudian adalah penanganan pencari suaka dan pengungsi. Ketentuan internasional yang berkaitan dengan perlindungan pencari suaka dan pengungsi diatur dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Di sini, Konvensi 1951 berisi standar minimum bagi perlakuan negara terhadap pencari suaka dan pengungsi, termasuk hak dasar mereka, sedangkan Protokol 1967 berisi tentang pemberian status pengungsi kepada pencari suaka. Kemudian, meskipun bukan negara yang meratifikasi konvensi dan protokol tersebut, Indonesia tetap berupaya memberikan perlindungan kepada pencari suaka dan pengungsi karena Indonesia sendiri berpegang pada prinsip non-refoulement, yaitu pelanggaran pengembalian atau pengusiran pencari suaka dan pengungsi. Sebelum adanya kebijakan yang berkaitan dengan penanganan pengungsi, para pencari suaka dan pengungsi ini ditempatkan di rumah detensi imigrasi. Namun, sejak terbitnya Peraturan Presiden atau Perpres nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri serta Surat Dinas Dirjenim tertanggal 30 Juli 2018, rumah detensi imigrasi dikembalikan kepada fungsi utamanya, yakni sebagai tempat penampungan sementara orang asing yang dikenai tindakan keimigrasian, sedangkan untuk pengungsi telah disiapkan suatu tempat tersendiri oleh pemerintah daerah tersebut. Dalam menangani isu pencari suaka dan pengungsi, Indonesia juga melakukan upaya melalui Des Penanganan Pengungsi Luar Negeri dan Perdagangan Manusia atau P2LNMPM di bawah Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM atau Menko Polhukam. Lalu, imigrasi telah menjadi salah satu isu utama Donald Trump sejak kampanye Pilpres Amerika Serikat 2016 hingga periode pertama kepresidennya. Kebijakan larangan perjalanan bagi negara Muslim dan pembatasan masuknya imigran dan proses pencarian suaka dari perbatasan Meksiko Selatan, Amerika Serikat telah melanggar konvensi terkait status pengungsi 1951 dari PBB serta di hukum nasional Amerika sendiri. Lalu pada Juli 2019, pemerintahan Trump mengambil tindakan lebih lanjut dengan mengeluarkan apa yang disebut larangan suaka 2.0. Nah, larangan ini membuat semua individu yang berupaya masuk atau tiba di Amerika Serikat dengan melintasi perbatasan selatan tidak memenuhi syarat untuk suaka jika mereka telah transit melalui negara-negara lain di luar negara mereka sendiri dan belum mengajukan suatu permohonan perlindungan di negara-negara tersebut. Lalu aturan baru ini jelas merupakan pelanggaran terhadap undang-undang sebelumnya yang disahkan oleh Kongres Amerika Serikat yang melindungi hak-hak semua orang yang datang ke Amerika Serikat ketika berada di atau di antara perbatasan masuk untuk mencari suaka. Lalu Mahkamah Amerika Serikat memutuskan mendukung atau larangan suaka 2.0, mengesampingkan keputusan dari para hakim di California yang telah menghalangi pemberlakuan aturan baru Trump. Nah, di sini padahal sejatinya kebijakan ini dalam menyebabkan perpisahan keluarga, kemunduran di perbatasan, serta pengukuran pencari suaka dan tetap di Meksiko. Dengan pemaparan di atas, maka dapat kita simpulkan, setiap negara memiliki kebijakan hukum yang berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor kebutuhan maupun kepentingan negara yang tidak sama di antara yang satu dengan yang lain. Salah satu contoh perbedaan yang sangat-sangat berbeda di negara Indonesia dan Amerika Serikat adalah mengenai kebijakan hukum pada masa awal kemerdekaan. Indonesia memfokuskan untuk merumuskan tugas pokok dan fungsi keimigrasian, sedangkan negara Amerika Serikat berfokus pada penguatan keamanan negara untuk menghindari lawan. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.